Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke materinya ya. Jadi ya, untuk ketika Anda itu nanti akan membuat suatu program kursus ya, sebelum Anda capek-capek bikin rekaman dan sebagainya, Anda lakukan dulu validasi materi ya. Validasi materi ini macam-macam ya, bisa Anda survei ya, bisa apa namanya, dari Google Trends atau Google Keywords, bisa dari Facebook Audience Insight ya, bisa dari aplikasi lain ya, Udemy dan sebagainya. Nah, di video ini saya akan menunjukkan pada Anda menggunakan Facebook Insight ya gitu. Facebook Insight ini aja udah akan memakan waktu nih ya gitu, tapi insya Allah bermanfaat buat Anda. Apa sih Facebook Insight ini? Masih muncul nggak suaranya? Oke, ya enggak ya. Nah, Facebook Insight ini ya gitu, itu jadi gini. Google Facebook itu kan memiliki data-data kita luar biasa lengkap kan gitu ya, punya data-data orang-orang di Indonesia, punya data-data itu. Nah, Anda ya sebagai calon pengajar itu, calon di digital marketer ya, itu Anda bisa memanfaatkan data yang mereka miliki, dan ini gratis ya gitu, enaknya itu gratis. Nah, di Google bisa ya, Google Trends bisa, Google Keywords bisa. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan Facebook Insight. Ya, caranya gampang banget, Anda tinggal cari aja di Google Facebook Insight. Ya, nanti diarahkan ke sini ya, kemudian Anda pencet Go to Audience Insight. Ya, nanti Anda pencet, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ini saya gambarkan dulu yang kita akan praktek nih. Tampilan ini akan membantu Anda ya. Misal Anda mau membuka kursus menjahit ya, maka Anda masukkan dulu nih minat-minatnya itu apa aja, minat jahit, minat pola ya. Kemudian usianya berapa? Misalnya target market Anda itu 18 sampai 30 tahun ya. Laki-laki dan perempuan berarti semua. Kemudian Anda mau di mana? Apakah mau seluruh Indonesia atau mau Jakarta aja atau Jakarta, Surabaya, Bandung gitu. Nah, nanti dengan ini Facebook kasih tahu bahwa untuk pilihan audiens yang Anda pilih ini ya, potensinya itu ada segini loh, ada 250 sampai 300 ribu orang loh yang usianya segini di 3 kota ini ya, dan minat terhadap jahit dan pola ya. Nih, kalau mau lebih spesifik lagi ya, itu perempuan lebih banyak ya dibandingkan laki-laki, dan lebih banyak di usia segini misalnya gitu ya. Kemudian ya, untuk status hubungannya itu bisa kelihatan ya, pendidikannya juga itu bisa kelihatan gitu. Jadi di sini semakin bisa membantu Anda untuk nanti iklan itu mau seperti apa ya. Nah, ini saran saya itu Anda pakai ya. Nah, ini kita coba ya praktek nih ya. Bagaimana caranya? Caranya gampang banget ya. Cari pertama di Google ya. Kemudian udah gitu Anda masuk aja ya Facebook Insight ya gitu, Insight. Nah, nanti yang ini yang ada Business Insight Tools ya. Jadi bukan yang news, bukan yang berita, karena kita memakai toolsnya ya. Pencet di sini. Ya. Nah, kemudian udah gitu Anda pencet yang Go to Audience Insight ya, Audience Insight di sini. Ya. Nah, kemudian ya yang Anda lakukan, kalau muncul pertanyaan ini ya, Anda pilih yang atas, semua orang di Facebook. Kalau ini adalah yang sudah terkoneksi ke page-nya Anda. Pilih yang ini, semua orang di Facebook. Dan Anda langsung ubah nih, Anda kan target marketnya di negara mana ya. Kalau Indonesia ya berarti Anda hapus Amerikanya, Anda cari ya ini mau negara boleh, mau kota boleh. Biasanya kalau offline milihnya kota ya. Misal Anda punya tempat kursusnya offline nih ya, misalnya kursus jahit, kursus masak ya di Bandung misalnya, ya udah Anda ketik aja Bandung yang kota di sini. Nah gini ya gitu. Jadi Anda nanti akan melihat potensi market di sekitar Anda tuh ada berapa banyak ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau online ya, Anda boleh mau Indonesia boleh ya, Indonesia negara ya. Tapi saran saya jangan Indonesia. Kenapa? Karena kalau Anda sudah terbiasa, Anda akan mengetahui atau Anda menggunakan Google Keywords ya, itu akan melihat bahwa ternyata yang potensi untuk belajar online itu tidak seluruh Indonesia ya. Tapi kebanyakan itu adalah di kayak misalnya Jakarta, Bandung ya, itu boleh ya gitu. Nah, apa sih? Ya. Nah, itu
jadi pilih aja kota-kota yang menurut Anda itu potensi online-nya atau internetnya tuh udah cepet ya gitu. Misalnya saya menjual, jadi ini jangan seluruh Indonesia ya. Karena kalau Anda di sini ketik Indonesia, ya kemudian Anda ketik misalnya Anda di sini Indonesia negara, kemudian di sini Anda ketik kota, dia nggak akan bisa ya, misalnya Bandung. Ya. Dia nantinya tuh akan merubah seperti ini ya, jadi akan milih salah satu gitu ya. Jakarta ya. Jakarta juga kita samakan aja kota ya gitu. Kemudian misalnya mana yang banyak nih? Medan ya, Medan banyak juga ya. Kemudian Anda mau jual misalnya program online Anda ke Surabaya ya. Surabaya, kemudian misalnya Semarang ya. Semarang ini banyak sekali yang belajar ya. Malang juga ya. Kemudian ini macam-macam ya, Anda masukin ya, Jogja, Makassar, semuanya itu Anda masukkan yang menurut Anda potensialnya itu besar. Kemudian Anda mau jualnya umur berapa nih? Ya ini Anda cari tahu aja ya. Misalnya, saya mau jualnya kayaknya orang yang akan beli online ya, itu kayaknya yang umurnya 25 ke atas deh, silahkan ya gitu. Kayak misalnya saya grafologi, jarang ada yang daftar 18 tahun, itu jarang ya. Maka saya membatasi minimal 25 tahun ya. Nah, misal di sini target market Anda itu 22 misalnya ya, atau 20 tahun ya yang masih kuliah nih, sampai usia berapa ya, misalnya karena online mungkin dibatasi aja sampai 40 online, sampai 40 tahun misalnya gitu ya. Ini masih banyak 15 sampai 20 juta orang, tapi ini terlalu luas ya gitu. Maka Anda harus menambahkan minatnya. Anda mau apa nih ya? Nah, di sini nih ya gitu. Di sini Anda mainkan. Misalnya Anda mau mengajarkan tentang bagaimana cara yoga, bagaimana cara sehat fisik. Maka Anda cari di sini yang kebugaran dan kesehatan ya gitu. Cari di sini. Ya, atau hobi ya gitu. Misalnya Anda mau jualan cara menggambar, maka Anda cari orang-orang yang berminat di hobi dan aktivitasnya itu seni ya gitu, seni di sini ya. Misalnya fotografi ya, kerajinan, masukin aja nggak apa-apa ya, seni, melukis, menggambar gitu ya. Misalnya saya masukkan lukis, kemudian patung ya, kemudian misalnya gambar ya, seni, kemudian apalagi nih, menulis dan menggambar ya. Nah, kemudian apalagi ya gitu, kita cari lagi di bawah ya. Kebugaran enggak, ini enggak ya, olahraga enggak ya, teknologi ada nggak di sini ya. Ini enggak gitu. Nah, kalau misalnya Anda ada yang mau, silakan aja di sini ya gitu. Jadi kalau Anda misalnya jual kursus online teknik komputer, cari aja di sini yang berminat terhadap program-program komputer ya gitu, itu di sini. Nah, kemudian ya di bawahnya ini abaikan saja ya, kecuali kalau Anda mau yang terkoneksi ke halaman Anda ya, atau hubungan dalam keluarganya, misalnya saya mau menjualnya hanya ke orang-orang yang sudah nikah atau yang belum nikah, itu silakan di sini ya. Nah, ini aja udah cukup. Kemudian Anda lihat nih ya, potensinya ya itu ternyata besar banget ya. Untuk beberapa kota ini itu 2,5 juta sampai 3 juta ya orang gitu. Dan ini ya paling banyak usia 25 sampai 34, ini bagus banget karena usia segini biasanya yang paling banyak membeli ya gitu secara online. Mereka udah kerja, udah punya dapat duit ya gitu. Jadi mereka udah bisa lah untuk membeli. Enak banget nih. Udah, Anda nanti ngiklannya target aja ke sini. Nggak usah lagi yang 18 sampai 24. Ya gitu. Ini pasarnya udah gede banget nih. Coba ya kita ubah nih dari 25 nih ya. 25 ya. 1,5 sampai 2 juta orang. Ini aja udah besar banget ya. Ini potensi. Ya udah, nanti bikin iklannya segini ya gitu. Kemudian ya ini status hubungan ya, kemudian ini gitu. Nah, itu nah ini ya layanan-layanannya tuh. Kebanyakan teknis, kompetisi. Nah, ini bisa buat data buat Anda nih ya gitu. Jadi misalnya apa nih ya? Seni, hiburan ya, mereka tertarik di sini ya, perawatan, layanan administratif gitu ya. Nah, ini bisa untuk membantu Anda. Contoh lagi misalnya, berarti ini potensinya bagus ya kalau Anda mengajar ke sini. Ini ingat, ini baru salah satu market proof atau validasi ya. Nanti tetap Anda harus menggunakan 5-5-nya ya, menggunakan survei, poll, menggunakan Google Trends, Google Keywords ya, dan juga pihak ketiga. Nah, kemudian ya contoh kayak misalnya nih, pola misalnya tadi yang jahit ya, yang mana slide-nya. Nah, misalnya nih pola jahit. Anda lihat di sini, ternyata misalnya kebanyakan itu menikah. Maka Anda nanti ketika ngiklan, Anda bisa belajar
membuat pola untuk bayi misalnya, ya itu lebih mudah tuh, ya gitu. Atau membuat pola untuk taplak meja di rumah baru Anda gitu ya gitu. Karena Mahmud kan mamah muda gitu, itu biasanya lebih cocok ya gitu. Nah, ini bisa untuk iklannya Anda ya. Oke, ya. Nah, sampai sini untuk insight dapat ilmu. Siap bisa diikuti. Kalau bisa ya. Oke, alhamdulillah.